Kita awali informasi pada malam hari ini, pemirsa. Puluhan mobil taksi yang terparkir di garasi di kawasan Cimahi, Jawa Barat terbakar. Seorang karyawan dibawa ke rumah sakit karena alami sesak nafas. Kebakaran menghanguskan puluhan mobil taksi di Jalan Gunung Batu, Kota Cimahi, Jawa Barat. Mobil yang masih terisi bahan bakar membuat api cepat membesar. Petugas kebakaran berusaha memadamkan api di salah satu garasi mobil taksi di kawasan Cimahi ini. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas menurunkan belasan unit mobil pemadam kebakaran. Tercatat ada 31 unit mobil taksi yang terbakar dalam peristiwa ini dan 23 unit mobil dapat terselamatkan. Seorang karyawan harus dibawa ke rumah sakit karena alami sesak nafas. Nafas ya, korban ini memang berada di mes. Orang yang pertama melihat, lalu orang yang pertama melakukan upaya pemadaman. Mungkin karena terlalu banyak beraktivitas di dalam sehingga menghirup asap, sehingga beliau ini kehabisan nafas, tapi tidak sampai kolap. Jadi kondisinya masih aman. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki aparat kepolisian dari Polres Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, rumah berlantai 2 di permukiman padat penduduk di Cempaka Putih, Jakarta Pusat hangus terbakar. Akses gang yang sempit ini membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api dengan cepat membakar bangunan rumah beserta isinya di Jalan Cempaka 3, Gang Haji Munasir, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Warga sekitar khawatir api merambat ke rumah mereka karena lokasi rumah yang terbakar berada di pemukiman padat. Petugas yang diterjunkan ke lokasi sempat kesulitan ke lokasi kebakaran karena akses jalan yang sempit tak bisa dilalui oleh mobil pemadam kebakaran. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik di lantai 2 yang kemudian membakar sejumlah barang dan plafon. Beruntung kondisi bangunan yang permanen membuat api tidak merambat ke bangunan lain. Untuk yang terbakar ada 2 rumah, kebetulan rumah tersebut adalah rumah permanen, jadi alhamdulillah tidak terjadi perambatan. Tetapi juga ada masyarakat yang memiliki penyayang kucing. Nah, itu juga salah satu bentuk untuk pelayanan kita kepada masyarakat, kita bantu juga. Jadi mereka penyayang kucing, ada beberapa kucing yang masih belum mereka ketemukan. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu siang kembali menolak pemagaran dan penguasaan lahan oleh Sentul City. Warga yang kesal karena tidak direspon pemerintah setempat merusak kantor Balai Desa Bojongkoneng. Bagian dalam kantor desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor dirusak sejumlah orang. Kantor desa mengalami kerusakan, mulai dari kaca depan yang pecah hingga kursi yang diacak-acak. Ruangan kepala desa turut jadi sasaran hingga sejumlah meja di dalamnya hancur. Pengerusakan diduga dilakukan warga yang kesal karena menganggap pemerintah desa tidak berpihak kepada warga terkait penyerobotan lahan yang dilakukan PT Sentul City. Warga menuntut pemerintah desa Bojongkoneng dan Pemkab Bogor segera menghentikan penyerobotan lahan tersebut. Sekelompok orang masuk ke kantor desa, kemudian di kantor desa melakukan pengerusakan. Memang katanya saya tidak menuduh, sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Memang katanya ada salah satu warga yang ada di desa wilayah Bojongkoneng. Pengerusakan terjadi saat kantor desa tutup layanan karena libur. Namun di dalamnya ada sejumlah ibu-ibu PKK yang menggunakan ruangan kantor desa untuk menggelar rapat persiapan lomba. Namun dipastikan tak ada korban akibat pengerusakan ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Bocah 8 tahun di Takalar, Sulawesi Selatan meninggal dunia setelah alami sakit perut dan muntah-muntah usai menyantap nasi kotak. Puluhan orang lainnya juga alami gejala yang sama dan dilarikan ke rumah sakit. Suasana duka menyelimuti keluarga Arli, bocah 8 tahun yang meninggal setelah menyantap nasi kotak acara tausiah di lingkungannya di Dusun Pangkajeni.
Galesong Utara, Takalar, Sulawesi Selatan. Sebelum meninggal, korban mengeluh sakit perut hingga muntah-muntah. Selain Ariel, puluhan warga lainnya juga mengeluh gejala yang sama hingga dirawat intensif di rumah sakit. Menurut Kepala Dinas Kesehatan setempat, jumlah pasien yang terdata dan menjalani perawatan usai menyantap nasi kotak sebanyak 45 orang dan 45 orang lainnya dirawat di rumah. Kalau yang keracunan itu karena menurut informasi itu dos makanan yang disediakan oleh pihak keluarga yang melakukan tahlilan antara 200 hingga 250 dos. Jadi yang kami perkirakan masyarakat yang sempat menyantap makanan itu ada sekitar 200-an orang. Jadi yang kami khawatirkan yang terkena keracunan itu sekitar 200-an orang. Tapi setelah kami lakukan penyisiran pagi warga tersebut dan yang memang berat kami rujuk ke puskesmas dan ke rumah sakit. Sekarang tinggal kurang lebih 45 orang. Petugas Polsek Galesong Utara masih memeriksa para saksi, termasuk pelaksana acara tausiah untuk menyelidiki peristiwa ini. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam mobilnya di Jembatan Layang, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Mobil minibus berplat nomor polisi BK 1972JW ini terhenti setelah pecah dan menghantam pembatas jalan di Jalan Layang, Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara. Polisi yang datang membuka paksa pintu mobil yang terkunci dari dalam dengan memecah kaca mobil. Usai dibuka, polisi menemukan sopir dalam keadaan tak bernyawa. Telepon dari warga, ada kecelakaan lalu lintas di atas flyover Pulau Brand Kota. Kondisi sepertinya meninggal di tempat. Di dalam mobil atau di mana? Di dalam mobil. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban. Kasus ini ditangani petugas unit Laka Lantas Polrestabes Medan. Sementara itu jasad pengemudi mobil dibawa ke Rumah Sakit Imelda Medan untuk divisum. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Takut dihakimi massa karena kepergok mencuri sepeda motor, seorang pria memilih menceburkan diri ke sungai di Jalan Kedung Cowek, Surabaya pada Sabtu siang. Agar tidak tenggelam, pelaku berpegangan pada akar eceng gondok. Di jalur akses Suramadu, Monggo merapat. Ini Warga mengepung sungai yang berada di kawasan Jalan Kedung Cowek, Surabaya untuk mencegah seorang pria yang mencebur ke sungai agar tidak kabur. Pria bernama Haris ini ternyata berusaha kabur setelah kepergok warga dan pemilik sepeda motor saat mencuri sepeda motor. Haris takut diamuk massa sehingga memilih mencebur ke sungai dan berdiam diri di dalamnya. Agar tidak tenggelam, Haris berpegangan pada akar eceng gondok. Haris selamat dari amukan massa setelah dievakuasi polisi dan diamankan di Polsek Tambak Sari. Pelaku memang diketahui oleh banyak masyarakat, termasuk korban yang sempat menendang, ya, salah satu tersangka membawa sepeda motor lari, kemudian satunya sampai jatuh, kemudian menyeburkan diri ke kali. Polisi menyita motor yang dipakai Haris dan rekannya saat beraksi. Sementara itu rekan Haris yang identitasnya sudah diketahui sedang dikejar oleh polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Curiga terlibat prostitusi, orang tua menggerebek anaknya di sebuah kos-kosan di Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Malam.